Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil PowerPoint kami yang berjudul Penilaian Kinerja Guru guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampu oleh Buya Maja Hamdani. Berikut penjelasannya. Sidot. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan. Konsep kinerja guru. Kinerja guru sering diartikan dengan penampilan kerja, perilaku kerja, tingkat keberhasilan atau hasil kerja kinerja. Dalam arti penampilan kerja merupakan suatu perbuatan atau apa yang diperintahkan seseorang melalui keterampilannya yang nyata atau sesuatu yang secara aktual orang kerja dan dapat diobservasikan. Dalam hal ini, kinerja adalah penampilan kerja yang relevan dengan tugas seseorang dalam sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan, bukan konsekuensi atau hasil tindakan. Dalam arti perilaku kerja kinerja merupakan kumpulan total dari perilaku kerja yang ada pada pekerjaan. Selanjutnya yang B, konsep penilaian kinerja guru. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam konteks Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, penilaian guru memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama untuk menilai unjuk kerja atau kinerja guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas utamanya pada proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja menjadi profil kinerja guru yang dapat memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan guru. Profil kinerja guru juga dapat dimaknai sebagai suatu analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kedua, menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, dan pelaksanaan guru tambahan dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah pada tahun penilaian kinerja guru dilaksanakan. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. C. Prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru. Supaya hasil pelaksanaan dan penilaian kinerja guru dapat bertanggung jawab, maka penilaian kinerja guru harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, berdasarkan ketentuan, yaitu penilaian kinerja guru yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan pengucapan pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kinerja, yaitu penampilan kinerja guru ialah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab guru itu sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan lain-lain. Selanjutnya yang D, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru.
Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, dan lain-lain. Ada beberapa dimensi tugas utama atau indikator kinerja guru, yaitu yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang ketiga penilaian pembelajaran. Sedangkan penilaian kinerja guru yang terkait dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka, yang meliputi 1. Kepala sekolah atau madrasah, 2. Wakil kepala sekolah atau madrasah, 3. Ketua program keahlian, program studi atau yang sejenisnya, yang keempat kepala perpustakaan, dan yang kelima kepala laboratorium. Yang kedua, tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar, yaitu meliputi yang pertama tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing, program induksi, dan sejenisnya. Yang kedua, tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya menjadi pengawas penilaian pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya. Penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dinilai dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang berdasarkan dimensi tugas utama yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut. Tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar guru dihargai langsung dengan pemberian angka kredit sesuai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Prosedur penilaian kinerja guru. Proses penilaian kinerja guru dilaksanakan sekali dalam rentang waktu 2 semester setelah guru melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penilaian kinerja guru dilaksanakan pada akhir semester kedua. Di dalam rentang waktu tersebut, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan keprofesiannya. Sebelum mengikuti penilaian kinerja guru, berikut prosedur penilaian kinerja guru, yaitu yang pertama, kegiatan evaluasi diri, yang kedua, pelaksanaan penilaian kinerja guru. Selanjutnya yang F, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. PKB diperlukan untuk mendeskripsikan dan memetakan kinerja guru sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009, yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Agar PKB dapat mendukung kebutuhan individu dan dapat meningkatkan keprofesian harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar. Yang kedua, menyajikan landasan kuat tentang metodologi pembelajaran atau pedagogik untuk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, menyediakan pembelajaran yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu. Yang keempat, berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajarnya. Yang kelima, membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumber daya yang ada. PKB merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sebagai segitiga emas untuk melakukan perubahan demi keberhasilan peserta didik, mendeskripsikan dan memetakan kinerja guru sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan prinsip mendasar bahwa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa belajar.
Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum PKB adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan tujuan khusus PKB yaitu yang pertama, membantu seseorang secara lebih efektif untuk mencapai standar yang lebih tinggi bagi pekerjaannya bagi yang bekerja dan lebih tinggi hasil belajarnya bagi yang belajar. Yang kedua, meningkatkan retensi atau tidak minta bekerja dan rekrutmen. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif terhadap etos kerja dan mampu memotivasi. Dan yang keempat, menciptakan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, mewujudkan tanggung jawab seorang profesional untuk selalu meningkatkan keprofesiannya. PKB merupakan salah satu unsur kegiatan guru yang diberikan angka kredit. Sedangkan unsur-unsur yang lain sebagaimana dijelaskan pada pasal 11, yaitu yang A. pendidikan, yang B. pembelajaran atau bimbingan, dan yang C. penunjang. Adapun unsur PKB terdiri dari 3 macam kegiatan, yaitu yang pertama pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga karya inovatif. Demikianlah hasil PowerPoint kami yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.